Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan Viva Historia. Belajar sejarah jadi mudah dan menyenangkan. Kali ini aku mau menyampaikan materi tentang manusia dan sejarah. Di materi kali ini aku akan membahas tentang pengertian sejarah, kemudian unsur-unsur sejarah, kemudian konsep sejarah, periodisasi sejarah, manusia dalam konsep ruang dan waktu, sejarah sebagai ilmu, dan manfaat mempelajari ilmu sejarah atau kegunaan ilmu sejarah. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengertian sejarah. Menurut bahasa, sejarah berasal dari bahasa Arab yang artinya sajarotun, yang artinya pohon. Kenapa pohon? Karena pohon itu selalu berkembang, sama halnya dengan sejarah. Sejarah itu berawal dari peristiwa yang kecil, kemudian semakin bertambahnya hari, bertambahnya bulan, dan bertambahnya tahun, maka peristiwa sejarah itu semakin kompleks, sama halnya dengan pohon yang awalnya kecil kemudian berkembang, bertambah pohon, ranting, daun, bahkan ada juga pohon yang menghasilkan bunga ataupun buah. Kemudian kalau dari bahasa lain yaitu Yunani, yaitu historia yang artinya ilmu. Dari Inggris ada history yang artinya masa lalu. Dari bahasa Belanda ada geschiedenis yang artinya yang sudah terjadi. Dan yang terakhir bahasa Jerman yaitu Geschichte adalah sesuatu yang telah terjadi. Jadi setiap negara itu punya istilah sejarah masing-masing. Tapi kali ini aku mau bahas tentang ini saja. Kemudian siapa sih bapak sejarah dunia? Hayo, ada yang tahu nggak? Jadi bapak sejarah dunia itu adalah Herodotus. Dia seorang ilmuwan atau sejarawan dari Yunani. Kan untuk bapak sejarah Indonesia itu adalah Sartono Kartodirjo. Kemudian ada ciri-ciri sejarah. Yang pertama adalah bersifat unik atau unik karena peristiwa yang sudah terjadi itu hanya terjadi satu kali saja yang sama persis. Mungkin bakalan terulang lagi dengan peristiwa yang sama, tetapi kejadiannya atau tempatnya sudah berbeda, pelakunya sudah berbeda. Kemudian tidak akan berulang kembali. Nah, jadi ini ya ciri-ciri sejarah. Kemudian yang ketiga adalah berpengaruh besar. Jadi tidak semua peristiwa yang terjadi di dunia, di Indonesia itu bisa dijadikan sebagai peristiwa sejarah kalau tidak berpengaruh besar gitu. Contohnya kayak peristiwa Proklamasi 17 Agustus itu dikatakan sebagai peristiwa sejarah karena berpengaruh besar terhadap kehidupan di Indonesia khususnya. Jadi dapat kita simpulkan sejarah itu adalah peristiwa masa lalu yang terjadi pada manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia dan dijadikan pedoman untuk kehidupan generasi yang akan datang. Jadi kalian harus ingat ini harus terjadi kepada manusia dan harus berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia atau suatu bangsa. Dimensi waktu dalam sejarah ada 3, yaitu masa lalu, kemudian masa kini, dan masa yang akan datang. Kemudian unsur sejarah. Unsur sejarah itu ada 3. Yang pertama adalah ruang, yaitu tempat terjadinya peristiwa sejarah. Yang kedua adalah waktu, yaitu unsur sejarah yang berhubungan dengan waktu terjadinya peristiwa sejarah. Dan yang terakhir adalah manusia. Ini adalah faktor penting ya terhadap suatu peristiwa sejarah karena manusia dijadikan sebagai pelaku sejarahnya. Kemudian ada konsep sejarah. Jadi konsep sejarah itu ada 4. Yang pertama adalah sejarah sebagai peristiwa, yaitu peristiwa yang benar-benar terjadi dan tidak berulang kembali, dan ini bersifat objektif. Kemudian yang kedua adalah sejarah sebagai kisah. Jadi peristiwa yang telah terjadi dikisahkan kembali dalam bentuk cerita, dan ini berlawanan ya dengan sejarah sebagai peristiwa, karena kalau sejarah sebagai kisah ini bersifat subjektif, tergantung siapa yang menceritakan. Jadi semisal ada suatu peristiwa misalnya tabrakan atau kecelakaan, si A bilangnya yang salah, misalnya kecelakaan antara mobil dan motor, si A bilangnya mobilnya yang salah, si B itu bilangnya
motornya yang salah. Itu kan subjektif ya, tergantung cara pandang seseorang yang melihatnya. Yang ketiga adalah sejarah sebagai ilmu, yaitu sejarah ini harus memenuhi kriteria dan disusun secara ilmiah. Sejarah tidak bisa dikatakan sebagai ilmu kalau tidak memenuhi unsur ilmiah. Yang keempat adalah sejarah sebagai seni. Ini sejarah dihidupkan kembali berdasarkan intuisi, imajinasi, menggunakan gaya bahasa dan intuisi seperti novel, kemudian juga film. Selanjutnya adalah cara berpikir sejarah. Cara berpikir sejarah ini ada dua. Yang pertama adalah diakronis, yang kedua adalah sinkronis. Jadi diakronis ini berasal dari bahasa Yunani. Dia artinya melintasi atau melewati, dan kronos yang artinya perjalanan waktu. Jadi diakronis ini maksudnya adalah menyempit dalam ruang tetapi panjang dalam waktu. Jadi berpikir diakronis ini mementingkan proses terjadinya sebuah peristiwa. Contohnya nih, kita akan membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok. Ini kita akan bahas dimulai dengan kedatangan Jepang dan berbagai kebijakannya Jepang hingga akhirnya terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Walaupun ini yang dibahas banyak, tetapi hanya inti-intinya saja. Jadi misalnya kebijakannya apa dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. Ciri-cirinya mengkaji dengan berlalunya waktu, bersifat komparasi, kemudian terdapat konsep perbandingan dan kajian cakupan lebih luas karena waktunya lebih lama. Kemudian yang kedua adalah sinkronis, yaitu meluas dalam ruang dan pendek dalam waktu. Jadi berpikir sinkronik ini kita dituntut untuk menganalisis suatu peristiwa pada intinya saja. Contohnya nih, Ibu contohkan untuk peristiwa Rengas Dengklok. Jadi kita cuma berkutat dengan peristiwa Rengas Dengklok. Apa penyebabnya, gimana endingnya, siapa saja yang terlibat seperti itu. Jadi hanya seputar peristiwa Rengas Dengklok saja, tidak melebar ke peristiwa-peristiwa yang lain. Ciri-cirinya mengkaji pada masa tertentu, bersifat horizontal. Ini kebalikannya, tidak ada konsep perbandingan, kemudian kajian cakupan lebih sempit. Selanjutnya, konsep kausalitas dalam sejarah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat adanya suatu kejadian yang disebabkan oleh perbuatan tertentu dan menghasilkan perbuatan yang lain. Contohnya, kalau di dalam kehidupan kita sering dengar adanya hukum karma. Kalau dalam fisika ada hukum Newton 3, ada aksi dan reaksi. Tetapi kalau dalam sejarah ini namanya kausalitas, yaitu hubungan sebab akibat. Jadi suatu peristiwa A akan mengakibatkan peristiwa B. Kausalitas ini saling mempengaruhi antara peristiwa sebelumnya dan peristiwa yang akan terjadi. Hubungan sebab akibat ini digaji berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Contohnya nih, kenapa sih terjadi peristiwa Rengas Dengklok? Karena Sultan Syahrir ini mendengar berita kekalahan Jepang. Jadi karena Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang, kemudian mengakibatkan golongan muda menuntut golongan tua untuk segera melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Periodisasi sejarah. Periodisasi sejarah diartikan sebagai pembabakan waktu yang digunakan untuk berbagai peristiwa. Karena banyaknya peristiwa yang terjadi pada manusia, ini memerlukan pengklasifikasian berdasarkan bentuk serta jenis peristiwa tersebut yang terjadi. Peristiwa ini biasanya diklasifikasikan, disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Fungsi dari periodisasi sejarah ini adalah untuk mempermudah pemahaman sejarah kehidupan manusia, untuk mengklasifikasikan sejarah atau peristiwa sejarah berdasarkan urutan waktunya. Dalam periodisasi sejarah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah zaman praaksara, yaitu zaman sebelum manusia mengenal tulisan, atau sering kita kenal dengan zaman manusia purba. Kemudian yang kedua adalah zaman sejarah, yaitu zaman di mana manusia sudah mulai mengenal tulisan, dimulai dengan
masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, kemudian Islam, terus bangsa Barat, kemudian bangsa Jepang, sampai akhirnya Indonesia merdeka. Manusia dalam konsep ruang dan waktu. Yang pertama adalah perkembangan. Perkembangan itu terjadi apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara turut-menurut dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Biasanya perkembangan ini berubah dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Yang kedua adalah kesinambungan. Kesinambungan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya mengadopsi lembaga-lembaga lama. Misalnya pada masa kolonial, kebijakan pemerintah kolonial Belanda mengadopsi kebiasaan lama, antara lain menarik upeti Raja Taklukan, kemudian Belanda meniru raja-raja pribumi. Yang ketiga adalah pengulangan, yang pastinya kalian paham lah ya, kalau pengulangan ini merupakan peristiwa yang sudah terjadi kemudian terjadi lagi di masa berikutnya. Dan yang keempat adalah perubahan. Perubahan terjadi apabila dalam suatu masyarakat terjadi perkembangan secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya adalah revolusi industri. Jadi jenis-jenis perubahan ini ada dua ya. Perubahan yang pertama adalah revolusi, yaitu perubahan secara cepat, kemudian evolusi, perubahan secara lambat. Sejarah sebagai ilmu. Sebagai ilmu pengetahuan, sejarah adalah gambaran tentang peristiwa masa lampau yang dialami manusia, disusun secara ilmiah, meliputi kurun waktu tertentu, diberi tafsiran, dan dianalisis secara kritis sehingga mudah dipahami dan dimengerti. Ciri-ciri sejarah sebagai ilmu yang pertama adalah mempunyai objek. Contohnya adalah tokoh sejarah seperti R.A. Kartini, Insinyur Soekarno, maupun tokoh-tokoh yang lain. Yang kedua adalah empiris. Yang ketiga adalah mempunyai metode. Jadi metode dalam sejarah ada 4. Yang pertama adalah heuristik, pengumpulan data, kemudian verifikasi atau kritik ekstern dan intern, kemudian interpretasi atau penafsiran, dan yang terakhir adalah penulisan sejarah. Ciri-ciri yang terakhir adalah mempunyai generalisasi. Manfaat mempelajari ilmu sejarah. Sejarah adalah segala sesuatu yang terjadi pada masa lampau. Fungsi sejarah pun penting untuk media pembelajaran dan pengetahuan. Jika dijabarkan lagi, ada banyak lagi manfaatnya, seperti media rekreatif dan edukatif. Kita bahas satu persatu ya. Jadi dengan mempelajari ilmu sejarah, yang pertama kita akan mendapatkan manfaat mengetahui peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Yang kedua adalah sebagai sumber inspiratif, yaitu dengan mempelajari ilmu sejarah kita jadi terinspirasi terhadap tokoh-tokoh sejarah maupun peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu yang mungkin akan dikenang kembali, seperti kejayaan Sriwijaya, kejayaan Majapahit juga. Kemudian yang ketiga adalah manfaat instruktif, yaitu muncul dalam proses penyampaian suatu ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, sejarah memberikan pengetahuan yang bersifat teoritis berupa pemahaman terhadap generalisasi atau konsep yang dipelajari dari peristiwa sejarah. Dan selanjutnya sejarah sebagai sarana rekreasi. Dengan adanya peristiwa sejarah akan meninggalkan tempat-tempat atau bangunan-bangunan yang bisa kita jadikan sebagai tempat rekreasi seperti Candi Borobudur maupun benteng-benteng peninggalan Belanda. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.